Salam saudara yang terkasih. Mari kita kembali mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya dari dalamnya kita memperoleh kekuatan dan mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan membuka perjanjian baru, surat Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20. Roma 16 ayat 17 sampai 20. Kita akan mempergumulkan satu topik yang sangat penting supaya kita waspada terhadap pelayan palsu. Kita baca Roma 16 ayat 17 sampai 20. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara-saudara yang terkasih, kita sungguh diingatkan akan bahaya terhadap pengajaran-pengajaran palsu, hamba-hamba Tuhan palsu. Yang paling berbahaya sebenarnya adalah mereka yang pengajarannya itu mirip dengan Kristen, tapi pada hakikatnya, pada esensinya mereka menolak Yesus. Nah, ini yang paling bahaya. Kalau jelas-jelas sesat, jelas-jelas terindikasi menyimpang dari firman Tuhan, itu gampang ya dideteksi. Tapi kalau yang mirip-mirip seperti uang palsu ya, uang palsu itu yang paling bahaya adalah yang paling mirip. Kalau yang menyolok berbeda dengan yang aslinya, wah itu gampang deteksi itu palsu. Tetapi kalau yang paling mirip seperti uang palsu itu yang paling berbahaya. Nah, dalam hal pengajaran, Rasul Paulus juga mengingatkan demikian, supaya kita senantiasa waspada. Dan dia menasihatkan kita supaya kita tetap berjaga-jaga terhadap pengajaran yang bertentangan dengan apa yang telah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pengajaran para rasul. Yang pertama yang perlu kita ingat ya, dia menasihatkan kita supaya waspada, supaya senantiasa waspada. Nasihat yang selaras dengan firman Tuhan begitu mendesak di era online seperti ini ya, di mana para penyesat dan guru-guru palsu bergentayang di sosial media, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di grup-grup WA, dan mereka dengan leluasa serta bebas ya di grup-grup termasuk di Facebook. Mereka mengundang orang-orang awam kemudian masuk ke dalam grup kelompok pengajaran mereka yang mengajarkan yang berbeda dengan yang kita terima, yang berdasarkan Alkitab, yang berdasarkan firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus waspada. Kita bisa waspada hanya jika kita rajin mempergumulkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya standar kebenaran orang percaya. Orang awam kebingungan ya, bagaimana memilah mana yang kebenaran sejati dan mana yang palsu ataupun menyimpang ataupun sesat. Nah, di era inilah kita mempunyai sebagai pelayan-pelayan Tuhan mempunyai tanggung jawab lebih untuk memperlengkapi, untuk mengajarkan kebenaran kepada jemaat agar mereka tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran.
lebih bahaya lagi kalau yang mengajar itu tidak mempunyai suatu prinsip pengajaran yang benar, alias abu-abu ya. Di satu tempat ngomong A, di tempat lain ngomong B. Jadi dia menyusahkan diri. Itu yang lebih berbahaya. Jadi nasihat ini sungguh harus kita perhatikannya terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran. Yang kedua, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Jadi yang bertentangan dengan pengajaran maksudnya minimal beberapa pengajaran pokok iman Kristen mereka tidak menyimpang. Kalau tidak percaya Allah Tritunggal, tidak mempercayai keilahian Kristus, tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan, tidak mempercayai kelahiran Kristus, kematian, kebangkitan, bahkan penyaliban di kayu salib. Nah, itu sudah termasuk yang menyimpang, yang bertentangan dengan pokok-pokok pengajaran kekristenan, dasar-dasar kekristenan. Dan jemaat harus diwanti-wanti, harus waspada, karena itu harus diperlengkapi mereka. Yang menimbulkan perpecahan dan godaan, nah ini banyak ya, karena berbeda doktrin, berbeda pengajaran, berbeda maksud dan tujuan, berbeda kepentingan, tentu saja akan menimbulkan perpecahan dan godaan. Dan kalau itu terjadi, tentu kita harus mengutamakan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Itu yang harus kita ikuti. Berikutnya, waspada terhadap orang-orang yang tidak melayani Kristus. Nah, terhadap orang-orang demikian, jangan beri tempat, jangan beri panggung terhadap mereka yang berpotensi menyesatkan banyak orang, yang membuat suatu pengajaran menyimpang dari kebenaran yang sudah Tuhan ajarkan, yang sudah para rasul ajarkan. Jadi sekali lagi ya, uang palsu itu biasanya ada dua hal yang patut kita perhatikan. Pertama, yang dipalsu itu pasti uang yang nilainya tinggi. Yang kedua, yang paling berbahaya kalau yang paling mirip dengan uang aslinya itu. Demikian juga dalam hal pengajaran. Ajaran Injil dari kitab suci bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus dan hanya melalui percaya terhadap pengorbanannya di kayu salib kita akan sampai kepada Bapa, kita akan menerima anugerah hidup yang kekal. Itulah pengajaran yang paling bernilai, yang nilainya adalah kekal, yang nilainya tertinggi, dan yang paling banyak dipalsukan karena nilainya kekalan, karena nilainya paling tinggi. Itu sebabnya kita tidak perlu heran kalau di dalam Kristenan begitu banyak kesesatan dan penyimpangan. Karena nilainya adalah kekalahan, karena di dalam Yesus itu ada keselamatan, nilainya kekekalan, nilainya paling tinggi. Seperti uang, itulah yang paling banyak dipalsukan. Jadi sekali lagi itu adalah pengajaran yang paling bernilai. Jadi yang paling berbahaya adalah jika yang palsu, menyimpang dan sesat itu mengajarkan semirip mungkin dengan yang asli. Dan kemudian banyak orang yang mempercayainya sebagai suatu kebenaran. Oleh karena itu kita perlu dan harus cek and recheck segala pengajaran dengan firman Tuhan. Yang adalah satu-satunya standar kebenaran orang percaya. Yang palsu, yang menyimpang dan sesat itu mengajarkannya semirip mungkin dengan pengajarannya asli dari Alkitab. Oleh karena itu kita harus waspada. Jemaat harus dibelengkapi, diberikan pengertian sedemikian rupa
agar bisa memilah dan membedakannya dengan teliti. Jika kita disiplin menggali firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan mempergumulkan firman Tuhan, maka kita bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak, mana yang asli, mana yang tidak, mana yang palsu, mana yang asli. Hanya kalau kita disiplin menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan. Jemaat harus diperlengkapi dengan baik supaya bisa dengan cermat membedakannya. Di luar kebenaran kitab suci akan berpotensi menyesatkan dan disesatkan. Dan banyak hamba Tuhan yang terkecoh untuk memberitakan di atas mimbar dengan cerita-cerita, dengan dongeng-dongeng, dengan kesaksian-kesaksian yang adalah sebenarnya menyampaikan maksud dan tujuannya sendiri, bukan menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan. Dan otoritas hamba Tuhan berdiri di belakang mimbar itu adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Apapun yang berbeda dari ajaran kitab suci yang sehat, itu akan membuka pintu bagi perpecahan dan pelanggaran. Jika kebenaran ditinggalkan, persatuan dan kedamaian tidak akan bertahan lama. Nah, di situ firman Tuhan menggambarkan ya, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang tidak melayani Kristus. Itu pertama, mereka melayani perut mereka sendiri. Artinya pelayanan untuk cari makan, cari untung, sekaligus dicampur dengan bisnis. Jadi spirit melayani yang mereka lakukan adalah spirit bisnis. Spirit pelayanan mereka, jiwa pelayanan mereka adalah jiwa dagang, untung rugi. Tidak mau pikul salib, tidak mau berkorban, yang penting dirinya untung, gereja rame, persembahan dan persepuluhan banyak, maka itu akan menguntungkan dirinya sendiri dan keluarganya, bahkan kelompoknya. Semua dipakai untuk diri sendiri ketimbang untuk menunjang pelayanan bagi kesejahteraan jemaat atau menyatakan kasih kepada sesama. Banyak yang menyebut Kristus, Guru dan Tuhan, yang jauh dari melayani Dia. Tetapi mereka yang melayani kepentingan duniawi, sensual dan duniawi mereka dipengaruhi oleh spirit dunia yang mendominasi pelayanannya, ketimbang spirit untuk membawa jiwa pada Kristus, ketimbang spirit surgawi. Berikutnya dikatakan dengan kata-kata yang muluk-muluk. Jadi banyak ya yang mengandalkan fasih lidahnya, pengetahuan pribadinya yang dianggap sebagai suatu kebenaran umum. Kata-kata yang menjadi motivasi namun sebenarnya bahkan malah beberapa di antaranya bertentangan dengan kitab suci yang tanpa disadari atau disadari disampaikan begitu saja kepada jemaat. Dengan bahasa yang manis. Seringkali bahasa yang manis menarik banyak orang. Bahasa yang manis meluluhkan hati banyak orang. Tetapi kalau manis di bibir saja, tapi motivasinya di dalam berbeda, maka itu berbahaya. Tapi apapun itu yang disampaikan, Tuhan tahu. Apa spiritnya, apa semangatnya, apa motivasinya di dalam pelayanan. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Banyak yang memakai kata-kata muluk-muluk dan bahasa manis dipakai untuk menipu orang yang tulus hatinya. Orang yang rindu sungguh-sungguh ingin datang, ingin dekat, ingin mengenal Tuhan, ingin merasakan cinta kasih Tuhan, ingin mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari firman Tuhan, bukan yang didapat dari pengetahuan mereka sendiri. Mereka memperkaya diri mereka sendiri dengan tujuan
untuk menarik banyak orang. Ya kalau banyak orang, banyak jemaat, otomatis persembahan dan persepuluhan banyak. Firman Tuhan katakan, ketaatanmu terdengar. Ketaatan di dalam Tuhan membuat orang banyak kagum dan dijadikan teladan yang baik. Taat bahkan menderita karena kebenaran. Nah, ini yang penting, yang harus menjadi teladan. Harus banyak dipraktekkan di banyak gereja. Aku bersukacita, dan hendaknya kita bersukacita karena kebenaran yang dinyatakan, yang diberitakan, yang dicontohkan, yang diaplikasikan, yang diterapkan oleh hamba Tuhan. Bisa berkhotbah, dan sebisa mungkin menerapkannya, mengaplikasinya. Tidak harus sama persis, tapi tidak mendekati, berjuang untuk mendekati semampu mungkin yang Tuhan berikan kekuatan itu. Supaya bijaksana. Bijaksana karena diubahkan dan dibentuk dari firman Tuhan. Bijaksana karena rajin membaca, merenungkan Amsal misalnya. Karena takut dan gentar akan firman Tuhan. Kalau bijaksana duniawi jauh berbeda, saudara, dengan bijaksana yang didapatkan dari takut akan Tuhan oleh firman-Nya. Saya pasti bisa membedakannya. Jauh perbedaannya. Yang satu karena cinta Tuhan, yang satu karena spirit untuk menumpuk kekayaan pribadi. Bersih terhadap yang jahat. Hati yang bersih dari yang jahat. Ketamakan, kerakusan, gila hormat, mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Ya tentu kita sadar bahwa natur kita adalah orang berdosa dan kecenderungan kita adalah pada yang kejahatan. Tapi di dalam Tuhan, apalagi kita dipanggil dalam pelayanan, daya kita senantiasa dikuatkan untuk berjuang hidup yang selaras firman Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus, berjuang mati-matian mengatasi kelemahan daging. Karena setiap orang mempunyai kelemahan sendiri-sendiri, saudara. Dan biasanya iblis menyerang dari kelemahan kita. Karena itu yang paling mudah. Berikutnya adalah doa berkat dan pengharapan. Supaya jemaat selalu dibawa dalam doa untuk memperoleh kekuatan dan pengharapan. Kekuatan dan pengharapan kita itu hanya dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan dan pengharapan dari diri sendiri ataupun orang manapun yang paling kuat di muka bumi ini, kita suatu saat akan kecewa. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, setiap hari kita makin dikuatkan, makin dimampukan melewati berbagai macam cobaan, kesukaran, dan problem dalam hidup ini. Semoga Allah menghancurkan iblis dari tipu dayanya, dari jebakan dan jeratnya, dari yang akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Kasih karunia menyertai. Sebab penyertaan Tuhan dari hari ke hari menyertai di dalam kasih karunia-Nya kepada setiap orang percaya, kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Ini yang penting bagi orang percaya. Kita diberi kasih karunia-Nya juga untuk menyatakannya kepada setiap orang, terutama saudara-saudara kita yang seiman. Kita peduli, tidak menutup mata. Ada orang-orang sekitar kita yang membutuhkan bantuan, kita dengan sukacita memberikan bantuan, memberikan pertolongan, memberikan penghiburan, menyatakan kasih, berbagi kasih. Apa yang terpenting adalah menyampaikan maksud dan kehendak Allah. Apakah itu mengenakkan telinga atau akan memanaskan telinga, harus disampaikan. Apakah itu suatu penghiburan maupun teguran supaya orang mengerti kehendak Tuhan, bertobat dan hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Bertobatlah jika engkau pernah, sedang, dan berniat akan melakukannya. Akan melakukan suatu semangat, suatu spirit, suatu motivasi
yang salah selain karena cinta Tuhan. Karena gereja bukan tempat ladang bisnis, bukan sarang penyamun. Gereja adalah bengkel tempat orang berdosa itu dibawa kepada juru selamat dan peroleh anugerah keselamatan. Mari kita tak jemu-jemu menasihatkan yang baik kepada jemaat dan waspada terhadap orang-orang yang tidak melayani Kristus tetapi melayani diri mereka sendiri. Biarlah ketaatan kita menjadi teladan bagi banyak orang dan selalu mendoakan dengan pengharapan yang benar. Di dalam Tuhan kita akan selamat, kita akan menang, kita akan mampu melewati segala pergumulan dunia. Mempunyai juru selamat, pasti selamat. Bersama Tuhan, kita pasti juga kelak bersama Dia di surga. Dan kita mau senantiasa diubahkan, dibentuk, diproses oleh Tuhan, dan senantiasa melayani, memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati.